Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Valina Hyarinisa dari Fakultas Psikologi Unair. Dan sore ini saya akan mengadakan Instagram Live sharing session bersama Teh Nadira Arini. Dan beliau adalah salah satu inspirasi ya buat kita semua. Beliau adalah seorang penulis dari beberapa buku. Salah satunya yang sudah saya baca adalah buku yang berjudul Cinta Allah Bersamamu, dan saat ini beliau menjadi konselor di Kampung Hening. Nah, udah mempersiapkan pertanyaan belum teman-teman? Karena untuk penanya terbaik nanti akan mendapatkan door prize ya dari kami. Oke, baik. Sambil menunggu Teh Nadira Arini, ya, sambil menunggu Teh Nadira, mungkin saya akan sedikit menceritakan ya perjalanan hidup Teh Dira. Teh Dira ini ya sudah bergabung sepertinya sebentar lagi. Oke, baik. Assalamualaikum Teh Dira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal ya Teh. Terima kasih Salam kenal sudah juga. berkenan untuk sharing di sini. Mohon maaf Teh, suaranya mungkin sedikit pelan di sini. Nggak tahu, aku udah pakai headset sih. Oh, oke, sip. Udah jelas, sudah jelas. Oke. Eh, Iya, tadi sedikit ini menjelaskan nih ke teman-teman semua, Teh Dira ini salah satu konselor ya Teh ya di Kampung Hening, dan saat ini juga sedang mempersiapkan aktivitasnya di Jerman. Ini sebenarnya agak ini ya, agak penasaran juga nih Teh, gimana progresnya nih. Maaf banget nih saya ganggu persiapannya nih. Enggak, ini kan hari libur juga sih sebenarnya. That's alright. Kalau persiapannya sih sebenarnya udah. Ini putus nggak sih aku tadi ngomong? Terdengar Teh? Putus-putus nggak? Enggak putus-putus, jelas. Oke. Kalau persiapannya sih sebenarnya lagi ngurus visa sih. Cuman lagi ngantri, visanya panjang banget. Panjang, Oke, panjang. yang Panjang termin itu ya banget. Teh ya. Ya genau, terminnya panjang banget. Terus harusnya berangkatnya September, cuman karena termin visanya tuh panjang banget, jadinya belum bisa ngurus gitu. Padahal kontrak kerjaku bulan Oktober mulainya. Kayak Mudah-mudahan dilancarkan ya nunggu. Teh ya. Ya, amin. Insya Allah. Iya, Oke, ini ini aku manggilnya oke. siapa? Boleh Valina atau Valin Teh, terserah. Nyamannya aja. Fine. Biasanya dipanggil Valina. Oke. Nah, mungkin ini topik yang cukup sensitif, tapi sebenarnya sangat dibutuhkan Teh untuk kita semua gitu. Sebenarnya gimana sih healing journey dari seorang Nadira Arini gitu. Memang mungkin teman-teman pernah melihat beberapa Instagram ataupun webinar yang pernah di mana Teta jadi narasumbernya gitu. Dan sebenarnya pingin diulas lagi nih Teh, kira-kira apa sih yang menjadi titik balik gitu ya, titik balik dari seorang Nadira Arini uh, dan menemukan ritme healing yang tepat. Titik baliknya, titik baliknya sebenarnya baru menyadari bahwa traumaku tuh banyak banget itu ketika aku divorce. Oke. Jadi kan karena divorce jadinya oke, aku perlu menyembuhkan diri gitu. Dan ternyata pas sedang menyembuhkan diri itu tahu bahwa ada trauma masa lalu yang panjang dari kecil gitu. Jadi ketika udah tahu langsung oke, sekalian aja gitu, disembuhin satu-satu gitu. Jadi waktu tahu itu banyak, aku bilang ke diri sendiri bahwa, dan bilang ke Allah juga bahwa oke, ya Allah, aku siap mulai dari awal. Maksudnya mulai healing dari awal, meskipun mungkin journey-nya nggak sebentar gitu.
Mm, mm, mm. Nah, menarik nih Teh, ketika menyadari, gimana sih Teh ketika kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ini ternyata berkaitan sama yang sebelumnya gitu. Tadi mungkin titik baliknya adalah ketika mengalami proses perceraian dan itu tidak mudah bagi siapapun yang menjalaninya. Terus kemudian gimana Teh Dida bisa menemukan oh ini berkaitan dengan yang sebelumnya, berkaitan dengan hal-hal lain gitu mungkin. Kan pasti ketika kita merasa kita punya trauma, waktu itu yang pertama aku lakukan, adalah aku diem, nggak menyalahkan siapapun. Maksudnya aku tidak menyalahkan Allah juga. Biasanya kayak gitu, banyak orang nyalahin Allah kayak kenapa nggak orang lain gitu. Kalau yang aku lakukan waktu itu cuma diem, nggak nyalahin siapa-siapa. Aku cuma bilang aku harus apa nih ya Allah. Nah terus karena aku juga dulu belajar psikologi, aku dulu pernah kuliah di psikologi juga, so I know mental health aku nggak bagus. Karena traumanya khusus tadinya trauma di perceraian itu, jadi kayaknya kalau dibiarin gue gila nih gitu. Terus yang aku lakukan adalah aku bilang ke orang tua aku bahwa aku putus psikolog gitu. Putus-putus ya. Agak putus-putus Teh Dira. Iya, ini tadi barusan. Kayaknya Sebelumnya wifi-nya enggak? jelek deh, pakai data. Nah, ini Udah udah bener. aku ganti, tadi Oke, sip. wifi aku kayak parah gitu. Pokoknya Oke. ketika aku tahu bahwa oke, ini kayaknya bakalan ribet nih, masa mental health aku bermasalah nih, jadi aku ini aja, aku butuh psikolog. Kalau aku mikir, karena dulu aku anak psikologi, jadi aku mikirnya psikolog, bukan psikiater, bukan yang lain gitu. So, aku bilang Oke. ke orang tua aku bahwa Mbak Ada perlu ke psikolog. Untuk orang tuaku pada zaman itu mikir ngapain gitu. Dulu kan psikolog, Iya. psikiater, konselor itu kayak apaan sih, kayak kamu, anak aku tidak gila gitu intinya. Iya, Cuman selalu mendapatkan stigma masalah banget gitu ya. Padahal kan belum tentu. iya, makanya jadi waktu itu aku meyakinkan orang tua aku bahwa bukan karena gila, justru perlu perlu dibenahi biar gak gila beneran gitu. Padahal aku nggak bisa menyelesaikan itu sendiri, jadi aku butuh bantuan profesional gitu. Terus Oke. yang menurut aku mungkin orang mikir ini mahal banget gitu, biaya psikolog dan segala macam. Sebenarnya kalau kata psikologku itu sama aja kayak ke dokter spesialis lah harganya sebenarnya. Jadi nggak orang kan mikir mahal banget dan segala macam. Mungkin kalau mahal banget itu kalau ke treatment yang khusus banget ya. Cuman kalau misalnya udah cuman kayak konseling terus ketemu itu tuh ya kayak ketemu sama dokter spesialis aja gitu kan. So, akhirnya Hmm. ayahku cuma ngasih syarat aja sih. Pokoknya kamu boleh ke psikolog, cuman harus sesama jenis. Maksudnya dia sama-sama wanita, gak lawan Perempuan. jenis. Hmm. Dan Muslim juga, sehingga kalau ngasih saran itu tidak keluar dari jalur agama gitu. Jadi ya sudah aku cari lah Oke. itu, cari seseorang yang aku nyaman banget, dan alhamdulillah, dan itu dengan doa juga, ya Allah ini siapa nih, aku nggak mau asal cerita ke orang-orang, capek lah maksudnya cerita ke banyak orang gitu kan. Benar-benar Teh. Terus akhirnya Nah, heeh. ya maksudnya akhirnya aku ketemu sama senior aku yang waktu itu di psikologi juga gitu. Ya udah, itu Mm-mm. awalnya Awal-awalnya itu sekitar tahun berapa berapa tahun Teh? 2017. 2017. Oke, baik. Nah, selama 4 tahun ini ya berproses dengan healing ini, boleh tahu nggak Teh kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang membuat seseorang itu bisa bangkit dari trauma gitu sepanjang proses healingnya nih, kan nggak mungkin langsung ya, bukan sebuah proses yang instan tapi ada kayak tahapan-tahapannya gitu. Apa aja sih Teh faktor-faktor yang bisa membantu kita gitu untuk bangkit dari trauma, khususnya traumatic relationship ya Teh ya, ini kan ya sangat sensitif gitu tentang relasi dan perceraian. Kira-kira apa aja sih yang bisa meningkatkan kemampuan healing kita? Kalau buat aku sih awalnya adalah dia menerima dulu kejadian itu. Acceptance. Karena banyak orang yang dia tidak Menerima. mau, iya, banyak orang yang dia tidak mau mengakui bahwa dia tuh ada trauma. Dia nggak mau mengakui kalau dia tuh bermasalah. Masih denial gitu ya, Iya. ya. Itu which is itu adalah situasi yang normal, manusia ada masanya begitu. Cuman kalau memang mau sembuh itu awalnya menyadari dulu, aware dulu bahwa aku bermasalah.
Kalau kata guruku tuh orang gila akan tetap gila kalau dia tidak sadar kalau dia gila. Kalau dia sudah sadar dia gila, dia sudah tidak gila lagi. Ya nggak sih? Udah nggak fokus pada masa kecil, karena dia merasa oke, gue gila gitu kan. Tapi kalau misalnya Hmm. dia masih masih tidak menyadari bahwa dia gila, ya dia belum masih gila gitu. Nah kita sebagai seseorang yang mungkin insya Allah belum gila, menyadari menerima dulu bahwa kayaknya aku ada masalah nih. Dan aku terima masalah itu, bukan yang masih denial bahwa enggak aku nggak terima, aku masih bukan yang kayak gitu. Kalau aku waktu itu posisinya adalah aku menerima bahwa aku ada trauma nih. Kemana nih perlu aku mencari pertolongan gitu tuh. Itu yang pertama. Iya. Dan biasanya kalau sudah menerima, dia nggak mau nyari pertolongan, masih belum mau. Masih, ya dia aku kayaknya aku bermasalah, cuman dia belum mau bergerak untuk meminta bantuan. Hmm. Merasa bahwa, atau ada orang yang merasa udahlah sama Allah aja cukup gitu. Hmm. Makin dekat itu cukup. Ya, tapi Allah itu memberikan profesi, ada namanya psikolog, psikiater, itu gunanya adalah supaya bisa membantu sehingga lebih mudah dekat sama Allah. Kalau aku kayak gitu loh. Kan ketika lagi Iya. Iya. ada banyak masalah, kita nggak bisa mikir masa Jernih. ya nerima bahwa Allah ngasih itu ke kita aja butuh proses dan biasanya butuh bantuan orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan konseling bahwa oh iya juga ya ini kan Allah yang pilihin gitu loh. Makanya butuh yang paham agama tuh psikolognya atau psikiater ya biar nggak dijauhin dari Allah justru. Jadi Sesuai dengan value kita ya, Teh ya. mm-mm. Jadi Mm-mm. itu jadinya buat aku malah lebih mudah deket sama Allah ketika trauma itu dibenahi. Trauma-trauma yang banyak itu karena jadi ada sudut pandang baru, oh iya ternyata Allah butuh proses untuk memaafkan, terus ngobrol sama Allah lagi, ya Allah aku butuh loh proses untuk maafin, kayaknya nggak bisa sebentar, iya aku tahu sih 3 hari tuh ya kalau marah sama saudara atau sama sesama muslim, cuman ini nggak bisa, ini berat banget, jadi Iya. aku butuh proses gitu, itu kan ngobrol lagi sama Allah jadi lebih gampang sebenarnya, karena waktu itu psikolog aku juga nyadarinnya begitu, maksudnya nggak apa-apa dia kalau misalnya marah itu butuh waktu, nggak harus langsung dimaafin sekarang kan ada tuh ya ketika kita curhat udah harus maafin sekarang bla bla bla. Hmm, ya. Tapi psikolog aku kasih tahu bahwa marah itu butuh proses, bukan memaafkan itu butuh proses. Maafin itu sendiri juga adalah sebuah keputusan dan healing itu adalah proses juga gitu. Iya. Jadi ketika udah maafin kalau masih ada rasa-rasa sesak nafas, pusing ya itu prosesnya. Tapi ketika kamu memutuskan untuk memaafkan dia itu adalah keputusan kamu gitu. Nah itu kan diajarin dulu tuh nggak tahu. Dan Hmm. dan aku juga diajarin sama dan psikologku nggak cuma satu by the way, saking banyaknya. Jadi banyak. Yang ini psikolog yang ini khusus nanganin bagian ini khususnya yang ini. Tapi mereka saling nggak kenal satu sama lain. Jadi aku udah tahu apa yang harus aku benahi. Jadi aku mencari orang yang kira-kira dia jago di bagian ini, maka aku datengin orang itu. Beliau Oke. psikolognya beda-beda. Gak cuma satu, saking banyaknya ya. Kalau mau di list 30 lebih kali trauma aku tuh. Dan itu berat-berat. Gitu loh. Iya, berarti iya ya, berarti perlu gimana ya? Sebenarnya agak agak kaget ya. Maksudnya ternyata Tadira ini ya sangat sangat detail gitu. Jadi psikolog ini spesifiknya untuk kasus trauma yang ini gitu. Itu juga juga wawasan baru buat saya gitu yang mungkin masih stuck dengan satu psikolog gitu. Iya. Iya. Oke, Teh. Menarik nih sebenarnya untuk sampai tahap proses menerima. Kira-kira selain mendapatkan sudut pandang dari orang lain gitu, itu apa yang Teteh lakukan? Kalau proses penerima, aku sudah dari awal sebenarnya. Itu Dari sudah awal. dari awal. Kan aku kan gak nyalahin Allah. Ya gue terima aja, oke. Aku harus pisah. Baiklah, sudah terjadi. Aku harus apa sudah terjadi gitu. Dan Oke. dan ketika memutuskan pisah juga kan udah nanya Allah berbulan-bulan, bukan tiba-tiba aku Iya. pisah. Enggak. Jadi ketika ada orang yang bilang, ih sayang banget kan Allah nggak suka perceraian gitu ya. Tapi Karena Allah, orang nggak tahu. Ya itu ya, Teh. Ya gimana Teh? tapi kan ada situasi-situasi di mana kita mau nggak mau harus pisah. Makanya Allah berikan hukum hulu misalnya, perempuan mengajukan Iya. pisah, menggugat. Itu kan tadinya ada jenis-jenis situasi di mana kita nggak bisa melanjutkan pernikahan sehingga yang terbaik adalah pisah. Kalau dilanjutin malah zolim, malah Allah malah nggak suka. Karena Iya. tiba-tiba kita bisa luka parah lah atau kita bisa tiba-tiba mau mati lah segala macam, jadi mendingan pisah kan lebih aman, maksudnya ada yang seperti itu. Nah emang perlu wawasan dan buat aku sebagai wanita adalah kita perlu menjadi wanita yang suka bisa berpikir strategis. Jadi aku nggak mau wasting my time kayak
terlalu lama meratapi nasib sehingga waktu jalan terus, tiba-tiba umur udah segini dan trauma masih Iya. banyak, nggak kayak gitu. Jadi waktu itu di kepala aku adalah oke, kalau misalnya suatu saat Allah izinin aku nikah lagi, aku nggak mau jadi wanita yang bermasalah secara mental, secara psikis. Aku nggak mau menarik pria juga yang kayak begitu juga. Dan aku nggak mau nyusahin suami masa depan aku karena aku banyak traumanya. Dan yang ketiga adalah aku nggak mau, aku pengen healing sebelum sebelum punya anak karena aku nggak mau anak aku perlu healing gara-gara punya ibu kayak aku. Hmm, Itu udah dari kebayang. dulu. Karena maksudnya kita aja perlu healing dan aku nggak mau anak aku healing gara-gara punya ibu kayak aku, maka aku perlu healing sekarang walaupun waktunya lama gitu. Jadi pada waktu itu aku cuma bilang oke, aku keterima ya Allah kalau memang perlu healing dalam waktu yang lama karena aku tahu traumaku banyak. Oke, psikolog itu nggak semuanya ahli dalam semua masalah karena psikolog Benar. juga manusia dan psikolog psikolog juga manusia, psikiater juga punya manusia dan dia juga punya masalah. Jadi kalau bersinggungan dengan masalahnya pasti di refer ke orang lain karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya nggak? Pernah kejadian ya, Teh ya? Ya berarti saya nggak sanggup menyelesaikan yang ini, saya refer ya ke teman saya karena Ya, itu di masalahnya, refer. karena masalahnya bersinggungan dengan dia dan dia tidak sanggup menyelesaikan itu karena psikolog juga butuh psikolog lain, dokter juga butuh dokter lain gitu kan. Iya, Jadi aku iya, tahu oh bener banget. psikolog aku yang ini kayak bisa nyelesain masalahku yang ini, bisa jadi karena bersinggungan dengan masalahnya atau dia lebih banyak belajar di bagian yang lain gitu. Jadi aku nggak Iya. pisah-pisah lah. Jadi nyari sendiri dan itu emang nyari sendiri dan kemauan untuk mencari psikolog yang terbaik itu tuh kemampuan kita berpikir strategis kalau buat aku waktu itu. Jadi Ya, jadi gitu. Jadi ya buat ini banget ya. Maksudnya luar biasa, mesti kaget sebenarnya kalau aku pribadi ketika denger Teteh untuk mencari beberapa jenis psikolog tuh masih kayak wow. Untuk ketemu satu aja nih Teh, kalau saya pribadi kayak kadang ngulur-ngulur waktu, bahkan kadang cancel, tapi Teh Dira sampai belasan bahkan puluhan psikolog. Jadi teguran juga buat saya untuk lebih aware dengan diri sendiri kalau emang butuh ke psikolog, just do it. kan Oke. kan wanita ya sebenarnya nggak wanita juga sih kalau wanita lebih karena kita wanita lebih tepatnya kita tidak saingan kita bukan wanita lain tapi waktu. Kalau kelamaan meratapi nasib, anggap nih aku kan janda. Meratapi nasib lama banget, tiba-tiba umur udah 30, 35 masih trauma-trauma aja nggak ada perubahan lah. Gimana itu berarti kan buang-buang waktu. Jadi Ya, aku mikirnya aku nggak tahu jodoh aku kapan dikasih lagi kalau memang Allah ngasih aku jodoh baru. Makanya aku berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu aku supaya bisa bukan sembuh ya, maksudnya supaya bisa healing, supaya berproses gitu. Entah nanti nikahnya sudah sembuh atau belum, tapi udah ada progres, bukan yang cuma stuck di situ aja gitu. Dan itu buat aku penting. Dan plus aku dikasih mungkin roles yang dikasih Allah selama di dunia ini juga. Aku alhamdulillah punya kelebihan lain, misalnya di bagian nulis atau memahami wanita-wanita lain. Jadi aku ya sendiri butuh stabil. Kalau misalnya dengar cerita orang akunya nggak stabil, sakit jadinya. Maksudnya berat kan. Masalah orang yang masuk ke DM aku tuh kan nggak gampang. Masalah yang berat-berat itu benar-benar. hardcore. Jadi kalau masalah bersinggungan dengan masalah aku bisa ketarik lagi tuh masalah yang lalu tuh. Jadinya bisa sesak napas lah dan segala macam. Jadi aku perlu juga healing dengan segera sehingga yang baca juga tahu bahwa orang ini juga berproses, gak cuma aku doang gitu. Terus kalaupun aku ngasih saran, aku sudah tahu aku harus ngasih saran apa. Bukan cuma teori-teori doang, karena aku sudah melalui itu semua gitu. Karena Teh Dira menjalaninya gitu ya Teh ya, ibaratnya. Ada integriti lah di situ, nggak Oke. cuma ngomong doang. Ya benar, ini menarik juga ya. Oke. Nah, bicara soal relasi nih saat ini ya, dan trauma yang pernah dimiliki sama Teh Dira, apa sih upaya preventif yang bisa dilakukan gitu, yang saat ini Teteh lakukan selain mungkin tadi sudah berusaha healing ke psikolog. Nah, kalau untuk self care atau aktivitas mandiri yang Teh Dira lakukan gitu dalam healing journey ini, boleh diceritakan nggak Teh? Mungkin tugas Aku mandiri ya, misalnya kita kalau ke psikolog kan ada reaksi, ada penugasan segala macam. Nah, kalau kalau tugas-tugas yang dilakukan sendiri di rumah gitu Teh. tugasku mungkin lebih banyak
melakukan ibadah yang lari kenceng ke Allah. Larinya kenceng, bukan jalan kaki. Jadi Lari. lari, lari, beneran lari. Lari itu maksudnya adalah ibadah banyak, berusaha untuk konsisten. Karena kalau aku nggak kayak gitu, hidup aku darurat. Maksudnya aku merasa kalau lepas dari misalnya dari kepercayaan aku sama Allah, doanya berkurang, itu hampanya banget tuh, lonely banget jadinya kerasa ya. Udah belum Iya. nikah, belum punya anak, umur udah segini, harus ngapain lagi kalau misalnya nggak cerita sama yang di atas. Jadi buat aku sudah darurat, buat aku darurat banget. Jadi larinya tuh preventifnya supaya aku tetap waras ya. Gak nyalah-nyalahin keadaan adalah dengan beribadah dengan yang banyak, beribadahnya gitu. Zikirnya, ngobrol sama Allahnya. Sedih, kalau sedih aku bilang sedih, kalau ya Allah aku sedih banget. Ini udah berapa Bahasa tahun aku Indonesia ya Teh ya berarti ya. ya, Kita aku curhat juga, bahasa Indonesia. iyalah, aku belum bisa aku bahasa Arab. Bahasa Arab aku belum bisa. Jadi ya bahasa Indonesia aja lah. Allah ngerti semua bahasa. Jadi itu yang aku Oke lakuin. ya. Cari titik nyamannya ya Teh berarti ya. Maksudnya nggak perlu memaksakan. Maksudnya kalau bikin nggak nyaman ya udah pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah ya Teh ya. Dalam berdoa, dalam curhat, dalam ya menceritakan semuanya ke Allah itu salah satu poin plus ya. Berarti kalau boleh aku simpulkan nilai spiritualnya juga harus dijaga gitu ya. Nggak cuma psikologisnya aja. Oke. Karena Kalau terkait gini, support system gimana Teh? support system alhamdulillah ada, cuman support systemnya perlu diajarin. Gitu, bukan yang Oke. otomatis. Keluarga aku kan tadi aku udah bilang, ini apa sih kesehatan mental ini? Oke. Ngapain sih? Gitu. Jadi perlu diajarin bahwa anaknya itu butuh psikolog. Itu yang pertama. Yang kedua, Mhm. yang butuh kayaknya yang butuh diobati nggak cuma berdiri aja, sekeluarga. Hmm. Dan aku ngomong itu bertahun-tahun, ya sekitar 3 tahun kemudian kayaknya baru keluarga itu baru ayahku mengakui bahwa bapak trauma karena kaum pisah, merasa bersalah karena salah milih jodoh gitu. Terus aku bilang jangan sampai aku doang yang sembuh, bapak juga. Kalau nggak repot nih, aku nikahnya gimana caranya? Karena bapak trauma terus, takut salah milih, takut salah mengiyakan, takut salah nikahin. Ya, Jadi sembuh lah. saya pernah baca tulisan blog eh, Bapak dan ya saya ya pasti berat juga gitu untuk beliau. Iya, pasti banget. Jadi awalnya nggak mau nunjukin ya pria gimana sih, laki-laki kayak seorang ayah nggak mungkin lah nunjukin bahwa beliau terluka gitu ya. Cuman aku tahu ketika aku nanya, Pak, baru nggak dicariin jodoh apa? Cuman iseng doang. Itu ayahku langsung diem kayak patung gitu. Terus ke kamar mandi baru ngakuin beberapa tahun kemudian bahwa ke kamar mandi itu nangis. Bahwa nggak bisa gitu. Jadi aku pikir dari adikku ada 2 adik yang dia tidak mau ngomong pernikahan selama 2 tahun. Karena trauma ngeliat kakaknya. Walaupun kakaknya bangkit dengan cepat ya, tapi tetap aja nggak bisa dia. Mereka berdua. Jadi aku perlu bangkit dengan cepat karena aku punya adik 4 dan aku nggak mau adik-adikku trauma karena ngeliat aku kakaknya pisah gitu. Jadi aku perlu bangkit dengan cepat juga. Itu adalah tindakan strategis yang aku lakukan supaya keluargaku tuh damai. Jadi support systemnya perlu diajarin bahwa ini belajar healing tuh seperti ini loh. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian orang tua aku belajar ikutan training tentang healing, terus manggil Iya, psikolog keluarga biar disembuhin atau satu keluarga. Itu butuh berapa tahun aku ngomongnya. Bertahun-tahun aku ngomongnya soal itu gitu. Untuk aware sama kesehatan mental gitu. Jadi iya. support sistemnya perlu diajarin kalau kasusnya aku, dan aku tidak berhenti untuk ngajarin, nggak nyerah gitu kan. Banyak orang yang cerita sama aku, orang tua aku nggak ngerti kayak gini, nggak ngerti tentang kesehatan mental dan segala macam, nggak bisa diajarin. Bukannya nggak bisa, yang namanya nggak ngajarin seseorang itu kan nggak bisa sekali 2 kali. Jadi Benar perlu banget, benar diomongin banget. terus bahwa ayo kita belajar. Kalau mereka belum mau, aku yang belajar duluan. Terus diceritainnya nggak ngeguruin, kayak nyeritain pengalaman aja. Tadi aku ikutan seminar ini loh Pak, tentang healing loh, Hmm, isinya kayak gini-gini loh. Jadi kan denger tuh, walaupun masih apaan sih gitu. Lama-lama oh iya bagus juga. Terus mulai nanya-nanya ini tuh iya. gimana sih seminar yang bagus tuh yang mana. Mulai iseng ikutan sendiri, tahu-tahu ngasih tahu bapak habis ikutan seminar itu loh 2 hari, kamu nggak tahu kan ini Akhirnya mau juga. juga ya. Tanpa aku minta, maksudnya aku nothing tulus kayak ya Allah pokoknya mereka harus paham, enggak. Aku cuma mau ngasih tahu doang. Aku cuma bilang ke Allah bahwa akan indah sekali kalau keluarga aku tuh paham, ya Allah. Entah gimana silahkan engkau yang memahamkan, aku cuma ngasih tahu aja ke mereka.
waktunya kapan terserah, tapi aku akan ngomong terus sampai dengan cara yang beda-beda sampai mereka paham gitu. Dan Masya Allah. Iya metiknya maksudnya, itu ya jujur speechless ya, karena biasanya kalau orang yang dengan trauma, maksudnya orang dengan traumatic relationship, pastinya sangat bergantung kepada support system. Tapi di sini aku belajar dari Teh Dira bahwa ya bergantung kepada Allah, dan Teh Dira masih punya PR untuk mengedukasi keluarga juga gitu, bahwa pertolongan psikologis itu sangat diperlukan gitu untuk keluarga, bukan cuma satu anggota keluarga tapi untuk semuanya juga gitu. Jadi kayak ya Allah, gak kebayang sejujurnya aku Teh. ya, karena kan perpisahannya aku tuh kelas berat, bukan yang masalah ringan terus pisah. Jadi tuh dampaknya gede banget. Gedenya tuh shock. Kayak aku masih hidup sampai sekarang tuh alhamdulillahirabbil gitu. Jadi itu gede banget buat keluarga aku bahwa wah kakakku nih kok bisa begini, ke kakak gue diginiin. Apalagi adik-adik aku tuh yang laki-laki tuh posesif sekali dan protektif. Jadi Ya, ketika digitukan itu marahnya itu udah kayak gitu. Dan mereka harus ya, perlu ke gym banget, ke gym. Adikku tuh ada yang harus ke gym untuk mukul mm-mm. samsak biar itu dikeluarin, jadi kalau Keluar. ketemu sama orangnya gak dipukulin gitu. Mereka belajar untuk mengontrol diri mereka sendiri supaya, karena ayahku sudah memberikan perintah bahwa sebagai kepala keluarga kita harus menjaga diri kita sendiri dan jangan melukai orang lain gitu. Dan Ya, apapun mengesalkannya orang itu, ya orang tetap bisa berubah, jadi tahan. Jangan mukul, jangan, kalau difitnah apa diem aja udah, nggak usah menunjukkan bahwa enggak dia yang salah, diem aja udah. Aib kita aja yang tahu, nggak usah disebarin, diem aja. Yang orang kalau dia apa-apain diem kan, diem aja nggak ngapa-ngapain, lama bosen kan. Gitu keluarga aku tuh, mau difitnah kayak gimana kita diem aja. Kita nggak ada keinginan untuk menunjukkan ke orang lain bahwa kita yang disakiti atau kayak gimana. Pokoknya kan dalam sudut pandangnya pihak sana, mereka yang disakiti, jadi sama aja sebenarnya. Ya nggak sih? Jadi percuma untuk ya, menunjukkan bahwa kita tahu yang disakitin, nggak bisa, karena dua-duanya namanya pisah ya, dua-duanya merasa tersakiti. Jadi aku juga nggak merasa bahwa ngapain juga ngasih tahu ke orang-orang dia bagaimana aku diperlakukan. Toh dia juga berpikir bahwa dia yang benar gitu. Yang tahu pokoknya Allah aja. Jadi gimana caranya supaya kita tenang? Ya udah diem aja, gak usah cincong, diem aja. Mau dia bertingkah kita diem. Tadi aku daripada marah nonjokin orang-orang yang ya, menurut dia salah menyakiti kakaknya, mendingan ke gym aja mukulin samsak biar gak dikebukin tuh anak. ya Allah. Aduh, saya sampai agak ini ya, nyes ya rasanya, kayak membayangkan itu semua dan melihat Teh Dira saat ini bisa melalui, bahkan bisa menceritakan semua itu, menurut saya, menurutku hal yang sangat luar biasa. Teh, ya. Ini Jadi, harus diajak ngobrol diri aku sendiri kalau ngomongin tema-tema kayak gini. Diri itu kan ada namanya personality, ego personality itu kan banyak dalam diri. Makanya kadang kalau kita ngomong tuh berisik tuh, enggak, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang ini gitu kan ya, dalam hati. Itu aku perlu ngajak ngobrol ke mereka bahwa hari ini aku mau ngomong tentang healing dan itu akan menarik beberapa memori masa lalu. Terima ya, ya, jangan marah. It's okay kok. Aku nggak akan ngomongin aib atau apa. Kita cuma ngomongin sesuatu yang kita sudah melewati itu. Karena dulu tuh mereka marah. Ada bagian diri aku yang dia sangat terpaut sama memegang norma sekali. Jadi ketika aku ngomongin ya. soal perpisahan, dia marah dan bilang dengan keras di dalam diri aku bahwa ngapain cerita-cerita. Diem aja udah, nggak usah ngomong-ngomong gitu. Jadi dia marah. Dan marahnya dia itu larinya ke fisik. Jadinya aku nggak bisa berdiri tegak. Jadi oleng. Jadi langsung kayak gini tuh gitu. Ya. Yang bisa berdiri tegak, dia marah banget karena itu sesuatu yang udah masa lalu, nggak usah dibahas-bahas. Dia ngapain sih lo bahas-bahas, marah gitu. Jadi aku perlu berdiskusi sama diri aku sendiri sampai mereka menerima bahwa oke, hari ini kamu ngomong itu, oke, nggak apa-apa. Kalau nggak sakit aku habis ini kalau misalnya nggak ngomong, nggak diskusi sama diri sendiri ya. Hari ini ngomongnya ini, kok ini nih lihat pertanyaannya, dia udah ngirim kok pertanyaannya cuma gini-gini doang, nggak akan ada yang aneh-aneh. Makanya aku selalu minta nih kalau menghubungin aku, asistenku pasti selalu nanya mau nanya apa, karena aku perlu menyiapkan Ya. diri. Pertama aku perlu tahu apa yang dibutuhkan, kedua aku perlu menyiapkan diri aku sendiri untuk ini mau bahasnya ini doang kok, nggak aneh-aneh kok, lagian nggak buka-buka aib juga kok. Dan ini insya Ya. Allah bisa membantu banyak orang, dan itu mungkin roles kita. Jadi ngobrol dulu, kalau enggak ngamuk udah pasti ada bagian diri yang dia marah bahwa
ih ngapain yang kayak gitu dicerita-ceritain, ntar sakit aku abis ini, ya sesak nafas lah, ya pusing gitu. Dulu kayak gitu, dulu aku nggak banyak ngobrol karena belum tahu Iya, kan ilmunya. Kan ilmu psikologi juga kan aku udah belajarnya kan sambil jalan gitu. Jadi sempat nanya ke, iya, ke psikolog aku, kenapa sih kok aku tiba-tiba kayak gini sih setiap ngomong sesuatu gitu. Bagian itu, akhirnya ada ilmu baru bahwa ya emang perlu ngobrol sama diri kamu sendiri karena itu bagian yang berat dan badan kamu itu menyimpan memori bagaimana kamu diperlakukan tuh tubuh kamu tuh. Kalau nggak dikasih tahu iya, nanti dia respon karena jadi bentuk pertahanan diri aja. Ini si orang ini nggak boleh disakiti lagi, makanya aku kasih pertahanan diri ya dengan itu, dengan sinyal-sinyal dalam tubuh ya, sesak napas, ya pusing dan segala macam. Dan itu kita perlu aware dengan sinyal-sinyal itu bahwa oh setiap ngomongin A munculnya sesak napas, oh setiap ngomongin B pusing, oh setiap ngomongin C iya, dianya jadi gatal-gatal misalnya gitu. Jadi kita kita iya. paham Mungkin bahwa terjadi. ya, jadi kalau aku misalnya stres tentang relationship atau gini, stres bukan relationship aja, stres tentang pelajaran sesuatu, bilang bahasa Jerman misalnya, kompetitif di bagian stres di bagian kok orang lain udah jauh teman sekelasku, kok aku masih segini-gini aja, itu tuh aku bisa gatal-gatal. Dan aku tahu oh Hmm, gatal-gatalnya karena bisa jadi karena itu, karena stres di bagian itu jadi kering kulitnya dan segala macam. Jadi paham perlu diapain, oh yang perlu ditenangkan tuh ini. Kalau sesak nafas berarti kalau ngomongin misalnya perceraian aku di bagian tertentu yang sumbernya itu iya, sampai kayak gitu. Kalau belum sembuh berarti oh kalau misalnya dulu tuh sampai nggak bisa nafas sebulan, oh sekarang ngomong sebentar udah enggak kok. Cuman paling cuma beberapa menit doang, habis itu hilang gitu. Jadi tahu kapan hmm, maju, kapan mundur. Oh ini udah berprogres, bagian udah berprogres. Dikasih tahu tubuhnya diapresiasi, makasih ya kita sudah berproses. Tadinya sesak napas banget, sekarang udah enggak. Bahkan aku dulu malah sampai sekarang sih badan aku didoain semua, misalnya matanya di al-fatihahin, di istighfarin iya, supaya karena berat badan aku menanggung menanggung trauma itu, jadi perlu didoain supaya dianya juga di tubuh ini kan semuanya juga kan berdoakan ya, maksud aku percaya banget ini tuh dia bisa ada hati juga, maksudnya dia tuh punya rasa juga di bagian tubuh iya. aku, makanya dia bisa merespon yang kayak gitu-gitu. Jadi ya aku doain kalau sakit sampai sesak napasnya diajak ngobrol, sesak nafas ya ingat yang itu. Tapi kan kita udah nggak separah dulu gitu. Jadi karena yang diajak ngobrol nggak cuma kaulah doang, anggota tubuh diajak ngobrol jadinya sinkron gitu. Tahu mana yang perlu Iya. dilakuin, nggak pusing kok ini berisik banget. Guruku malah bilang gini, ada orang yang nanya apakah kualitas seorang leader itu bagaimana gitu. Setidaknya Iya. dia bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau kamu bisa memimpin diri kamu sendiri itu kayak gimana ketika mereka tuh nggak ngebantah kamu bilang apa. Kalau kamu ngambil keputusan A dalam diri kamu banyak yang ngebantah, itu salah, itu tuh nggak benar. Berarti kamu belum bisa memimpin diri kamu sendiri, kamu self leadershipnya nggak bagus. Karena diri kamu aja nggak mau dengerin kamu. Gitu. Oh iya, iya, iya. Bener juga ya. Jadi kerasa nih. Iya, iya, bener, bener, bener. Oke, ini mudah-mudahan suaranya nggak terdengar ya. Oke, sebentar. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan. Berarti memang ya ada psikosomatis, ada reaksi-reaksi tubuh ketika keingetan dengan pengalaman traumatis itu. Nah, boleh sedikit ceritakan nggak Teh Dira gimana sih pertolongan psikologis pertamanya gitu ketika tiba-tiba keingetan gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang sebenarnya netral buat orang lain, tapi ketika ketika nonton film misalnya ada hal-hal yang kira-kira related ke beberapa kasus atau beberapa hal yang dialami Teh Dira. Terus gimana tuh pertolongan psikologis pertama yang Teh Dira lakukan? Aku pernah kayak gitu. Dan itu nggak ada hubungannya. Kalimat itu tuh nggak ada Hmm, hubungannya sebenarnya. Tapi ternyata hmm, itu memantik, men-trigger ngefek. masa lalu aku. Jadi ada orang cerita, itu dia cerita tentang kehidupannya, ada kalimat yang gak ada hubungannya. Bukannya kok bisa kayak gini. Itu aku langsung sesak nafas sebulan. Sesak nafas setiap hari. Bener-bener, kalau naik Pakai nafas, minum obat juga atau gimana Teh? enggak. Cuman aku waktu itu bingung, ini sumbernya di mana ya? Kok tiba-tiba sesak nafas? Hmm, Sesak nafas itu bener-bener, gak bisa yang bener-bener, susah banget. Ini yang mana? Akhirnya aku mikir, karena awalnya nggak tahu, terus akhirnya aku perlu nanya Allah dulu dengan istikharah, dengan tahajud. Ya Allah, ini sumbernya di mana? Intinya
sama Allah kayak dikasih sekelebat gitu, kayaknya kalimat ini, dan pas aku pikir-pikir juga, oh iya kayaknya kalimat ini nih yang bikin aku, cuman bukan kalimat, kata. Dulu Hmm. aku nggak bisa dengar kata alim, kata hafiz, kata itu aku nggak bisa dengar kata kayak gitu tuh, Hmm. langsung langsung bengong. Bengong kayak, Padahal buatku itu sesuatu yang netral, tapi ternyata bisa menjadi trigger ya Teh ya untuk Teh Dira itu. saat itu. Hmm. Dan ada kata-kata lain yang cuman kata doang, itu tuh bener-bener yang ya ampun, nggak bisa berdiri tegak, beneran oleng terus gini, lemes Hmm. banget dengernya itu. Akhirnya aku perlu membenahi lagi, tapi psikolognya beda, bukan psikolog yang lain ya, bukan psikolog yang Oke. pertama, psikolog yang lain. Yang ini tuh lebih lebih apa ya, lebih ahli untuk menggali hal-hal yang seperti itu. Akhirnya Ya. sumbernya adalah, akhirnya beliau sempat ngomong bahwa ketika ada masalah dengan trauma-trauma yang masa lalu, dengan misalnya dengan pria gitu, caranya gimana? Terus dia cuma bilang, kill him in your mind. Bunuh dia di kepala kamu. Maksudnya gimana? Misal contoh, kita pernah jalan ke jalan ini sama dia, terus kayak ini kan jalan yang pernah dilaluin, kayak nyesek banget misalnya gitu ya. Itu perlu Ya. diganti dengan, loh yang diganti pikirannya dengan, loh kan jalan yang kita laluin ini gak cuma sama dia doang, sama temanku juga pernah, sama adik aku juga pernah, jadi dan aku bahagia kok. Itu namanya ngebunuh dia gitu, maksudnya biar si memori itu tuh nggak muncul lagi di babat gitu loh. Nggak kok, Ya. aku bahagia juga pergi sama orang tua aku, nggak cuma sama dia doang, yang baik tuh nggak cuma dia doang, ayahku baik juga misalnya gitu. Jadi di babat kayak gitu, dan emang ada self healing yang diajarin juga. Nah, akhirnya udah sembuh tuh. Dan itu self healing yang diajarin tuh, aku butuh gerakan fisik. Hmm. Gerakan. Seperti. Jadi ada namanya, ada teknik namanya empty chair gitu. Cuman waktu itu aku nggak pakai kursi, pakai Oh, empty bantal. chair. Tapi aku nggak pakai kursi, aku pakai bantal. Dan itu aku harus melakukan gerakan yang buat mukul lah, buat nampar lah, segala macam. Dan itu bayangannya dia, karena nggak bisa mukul dia Hmm. di depan langsung kan. Jadi otak itu kan bisa otak itu kan tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu kan, yang nyata sama yang nggak nyata kan dia nggak bisa bedain. Jadi caranya adalah Hmm. kita membuat situasi di mana seolah-olah itu nyata gitu. Jadi salah satunya adalah dengan empty chair itu. Nah, kalau aku pakai bantal, ya dikasih aja post-it namanya dia, sebayangin dia, terus aku mau ngomongin apa, mau mukul kayak, pokoknya yang waktu itu fisik aku pengen ngapain itu yang aku gerakin, jadi aku nggak mikir. Kalau Hmm. tangan aku pengen gerak mukul, ya aku mukul, pengen injek yang injek gitu, dan itu lega banget karena seolah-olah sudah terjadi. Dan itu hilang sesak nafasnya. Oke, berarti memastikan juga kalau tidak melukai diri sendiri ya Teh. Maksudnya empty chair itu juga ada kayak rules-nya juga kan ya. Kita nggak boleh sampai menyakiti diri sendiri gitu. Iya, itu Melegakan diri tapi nggak boleh menyakiti. emang itu ada caranya. Jadi nggak bisa, kalau nggak bisa tiba-tiba dengar ini langsung gue ngelakuin itu lah, itu perlu pendampingan. Cuma Dikonsultasikan iya. juga ya benar-benar. Dan cuma kan Nah aku kan ini dapat, belajar, maksudnya aku kan ikutan banyak seminar tentang healing, tentang ya. jadi aku diajarin, makanya aku bisa ngelakuin itu sendiri di rumah gitu. Aslinya mah Setelah harus, melalui proses yang panjang juga ya Teh ya, iya, konsultasi dan juga mengikuti webinar. iya. Oke, ini ada pertanyaan menarik Teh, tapi agak sensitif nggak apa ya Teh ya? Ini kayaknya agak relate dengan ini, dengan writingnya juga. Maksudnya aku pernah baca entah di status atau apa ya, my words might heal you. Itu kayaknya aku inget banget Teh Dira banget nih. Nah ini kayaknya berkaitan nih. Pernah nggak Teh merasa atau berpikir aku pantas nggak sih dicintai gitu setelah sebelumnya pernah mengalami pengalaman traumatis, dan gimana sih Teh Dira bisa menanggapi kondisi tersebut kalau misalnya tiba-tiba apa ya pop up, tiba-tiba muncul nih pikiran seperti itu Teh. Aku pernah ada dalam posisi mikir gini, ini ada nggak sih laki-laki baik di dunia ini? Saking stresnya, maksudnya orang-orang yang katanya alim ya divorce juga, terus yang bagus yang mana? Aku sempat kayak gitu ya. Terus ayahku bilang waktu itu begini, kamu perlu lihat bahwa anggap kamu pakai baju warna putih, terus baju putihmu itu kena tinta atau kena kotoran lagi makan, terus kena cipratan gitu ya, Iya. cipratan gitu, sedikit doang. Terus kamu fokusnya sama yang kena cipratan itu, dan kamu kesal banget karena kena cipratan itu, cipratan makanan itu. Padahal Mm-mm. sebenarnya bagian bajumu yang putih itu yang lebih bersih lebih banyak dibandingkan yang kotoran yang cuma sekecil itu doang.
sama pria yang divorce, pria yang pisah, pria yang buruk itu tuh nggak lebih baik, maksudnya dia tuh lebih banyak yang berhasil loh pernikahannya gitu. Dan kamu harus fokus di situ. Dan jangan pernah bilang bahwa semua pria itu di dunia ini sama aja. Kan pernah tuh ya ngomong kayak gitu. Banyak, Ya, maksudnya aku gak pernah ngomong gitu, cuman banyak orang yang bilang ketika gagal gitu ya, semua pria itu sama aja, sama nyebelinnya, tukang bohong dan segala macam. Kalau jangan, buat teman-teman, jangan pernah mengeneralisir semua hal hanya karena kita disakiti oleh beberapa orang. Karena tidak semua orang kayak gitu. Misalnya tadi semua pria itu di dunia ini tuh sama aja, sama tukang bohong dan segala macam. Kalau sebagai ya, konselor kan pasti dipecah lagi, beneran nih semuanya. Pasti ada pertanyaan kayak gitu kan kalau hmm, kita konseling, beneran nih ya. semuanya. Ayah kamu begitu juga nggak? Atau adik kamu begitu nggak? Ya enggak sih, mulai tuh enggak, berarti nggak semuanya. Nah, Kayak aku misalnya kayak anggap waktu itu ngobrol sama ayahku cuma bilang, bapak pisah nggak? Enggak, berarti nggak semuanya. Berarti jangan bilang semuanya, karena nggak semuanya begitu. Terus contohnya yang lebih parah malah, bukan lebih parah, yang lebih kalian perlu ingat bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apakah begitu? Kan tidak. Hati-hati loh, beliau pria juga. Dan ya, buktinya kan tidak semua laki-laki begitu. Jadi kamu perlu fokus bahwa banyak pria baik di dunia ini. Dan untuk kita sekarang, mungkin untuk aku waktu itu adalah belum nemu aja. Bukan yang nggak ada, belum nemu aja ya, gitu. Jadi itu yang perlu ditanamkan, karena kalau kita yang semua yang masuk ke dalam kita itu kan data bentuknya, dan itu akan tersimpan di alam bawah benar. sadar. Kalau kita menyimpan data di alam bawah sadarnya salah, itu akan jadi perilaku, akan jadi habit, akan jadi nasib gitu. Jadi perlu men-screening gitu, apa yang perlu masuk ke dalam isi kepala kita atau enggak. Jadi pikiran-pikiran bahwa nggak ada pria baik di dunia ini karena banyak yang pisah, atau banyak yang bohong, bukan diganti dengan ada kok, belum nemu aja. Buktinya ayahku baik, buktinya adik aku baik, buktinya si bapak A baik, buktinya nabi kita sendiri, ya Allah, masya Allah, baik juga gitu. Jadi nggak semua pria Ya, seperti itu. Dan apakah aku layak dicintai? Of course, kenapa enggak gitu. Aku akan dicintai dengan orang yang tepat. Sekarang belum ketemu aja. Bukan berarti karena aku disakiti sama dia, aku tidak layak dicintai. Aku layak dicintai, buktinya Allah hmm, sayang sama aku gitu. Buktinya fakta bahwa aku masih hidup sampai sekarang, masih dijagain Allah sampai sekarang, masih ya, bisa ngobrol, bisa sharing sama orang-orang sekarang, itu tandanya Allah sayang sama aku, dan aku layak dicintai karena Tuhanku sayang sama aku gitu. Dan pastinya Tuhanku akan memberikan orang-orang yang juga sayang sama aku, khususnya kalau memang diizinkan nikah lagi, ya pasti sayang sama aku gitu. Kan Allah sayang sama aku, ya, itu aja. Jadi benar-benar yang mindset itu yang aku tanamin berulang-ulang, meskipun misalnya gagal taruh berkali-kali, gagal nikah berkali-kali. Aku tuh harusnya nikah. Aku tuh udah gagal nikah tahun ini 2 kali. Beneran gagal ya, nggak jadi. Tinggal sebulan nggak jadi. Berapa minggu nggak jadi. Itu 2 kali. Dan aku nggak perlu nunjukin itu ke depan umum bahwa ya aku gagal nikah loh. ya, Sakit nggak? ya, Iya, tapi apakah ketika gagal menikah itu tandanya aku tidak layak dicintai? Bukan, dia bukan orangnya aja. Ada lagi mungkin orang lain. Dan nggak perlu jadi malah menyalahkan diri gara-gara nggak jadi nikah, mungkin karena akunya yang salah, mungkin karena no, hmm. itu Kebanyakan cuman, kayak gitu teh. iya, itu nggak nyambung kalau buat Hmm, aku. Itu lebih ke Allah mau mengajarkan bahwa ta'aruf yang benar tuh seperti ini, dan ada orang sebenarnya baik kayak gitu, cuman mungkin orang yang baik itu bukan buat kamu cuma belajar aja dari dia. Nah, kamu bisa dapat yang lain kalau kamu sabar, udah sabar aja. Dia aku ya udah santai aja, oke. Gak nemu di Indonesia, gue ke Jerman, kali aja nemunya di Jerman gitu kan, lebih lebih santai gitu, nggak yang amin. maksudnya nggak yang stres kayak aku kayak gagal nikah, kayak aku nggak pantas dia nikah lagi. No, kalau Ya, wanita, buat aku wanita dewasa tidak begitu mikirnya. Itu nah bukan, itu. belum saatnya aja gitu. Sedih mah oke, aku terima sedihku waktu itu, tapi cuman aku bilang sama diri aku, kamu boleh sedih karena nggak jadi nikah, that's okay, tapi jangan lama-lama ya. Waktu jalan terus, dia kita perlu pikir gimana caranya supaya kita happy lagi gitu. Dan banyak Hmm, hmm, quotes-quotes yang tiba-tiba muncul di Instagram, salah satunya yang sekarang itu membekas di aku adalah ungkapan Gus Baha yang pernah aku sharing gitu, yang dia bilang, ya, senyum dong, selalu. senyum itu senyumlah, karena dengan kamu senyum, kamu tahu kamu itu bisa menerima
apa yang Allah kasih. Kalau kamu cemberut tuh kok kayak nggak nerima gitu yang Allah kasih di hari ini gitu. Aku pikir bener juga. Apa sih gunanya menunjukkan ke orang-orang bahwa aku tuh sedih loh, aku tuh gak jadi nikah loh, kamu tuh harus kasihan loh sama aku. Buat aku buat apa? Ya terima aja, dengan kamu nerima, dengan kamu senyum, dan kamu tidak cemberut, tandanya kamu nerima. Nggak cuma ngomong doang. Aku kayak, diri aku tuh kayak ngasih tahu bahwa kamu selalu bilang untuk terima apa yang Allah kasih, tapi hati kamu tuh tidak nerima, berarti, dan masih cemberut. Berarti kan kamu Hmm. sebenarnya belum nyampe hati tuh bilang kayak gitu, cuma ngomong di mulut doang. Nerima, yang penting Allah ridho, cuma di mulut doang. Kalau kamu masih cemberut sampai sekarang, masih pengen dikasihani, lihat nih gagal nikah nih, lihat nih, berarti kamu belum benar-benar menerima sama apa yang Allah kasih. So, ubah pikiran itu sekarang gitu. Jadi aku benar-benar, itu buat aku deep banget, karena Allah kayak ngasih tahu ke aku bahwa, ayo, senyum dong. Katanya nerima mau apa yang aku kasih. Jangan cemberut dong gitu. Jadi aku ya alright. Oke, aku seneng, maksudnya aku ubah itu semua gitu. Jadi tinggal ubah mindset. Kalau susah di kepala, tulis dulu apa ya kata-kata yang positif. Kalau di kepala itu susah, jadi aku ngelakuin itu aja dengan bahagia. Dan ya sudah, aku kalau ditanya apakah dengan kegagalan sebelumnya aku pantas dicintai, of course, minimal aku pantas dicintai oleh Tuhanku sendiri gitu. Dan aku pantas dicintai oleh adik aku, oleh mama aku, oleh semua teman-teman aku. Why? Kenapa aku merasa jadi tidak pantas dicintai hanya karena gagal di pernikahan sebelumnya? Why? Itu juga bukan salah aku kalau menurut aku ya. Pacaran aja Ya, enggak gitu. Aku nggak pacaran, nggak pernah pacaran. Sekalinya udah menjaga diri, sama Allah dipisahin. Apakah itu salah aku? Tidak. Buat aku ya. Mungkin salahnya di bagian, oh ta'arufnya kurang dalam nih nanyanya. Berarti aku harus belajar gimana cara nanya yang dalam, supaya yang tidak terlihat, ya, kelihatan gitu loh. Banyak hal yang bisa kita gali dengan positif dibandingkan nyalah-nyalahin diri sendiri. Itu nggak berguna buat aku dan tidak strategis. Dan waktu berjalan terus. Gitu sih. ya, benar. Itu yang Iya, aku lakuin. iya, aku masih speechless dengan ya bisa ya mikir tek 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 gitu. Aku sebagai perempuan yang mungkin agak lamban ya, maksudnya memproses kayak oke, waktu berjalan terus kayak oh ya bener ya, aku nggak pernah mikir hal itu kayak bener ya dengan usia segini harus tetap maju, harus tetap ini karena ada tanggungan orang tua juga, keluarga juga harus healing, jangan sampai mereka trauma gara-gara kita. Itu kayak hal-hal yang insightful banget sih Teh, yang membuat aku menilai Teh Nadira ini bukan orang yang egois banget menurutku. Iya, Ini apa ya? iya, Bukan harus, mungkin perlu. Karena kalau harus kayak maksa. Harus itu kan iya, capek badan tuh ya dengernya. Kata harus. perlu ya. Perlu. Mereka perlu healing, aku perlu healing. Aku perlu mencari cintanya Allah. Aku perlu dapat cintanya Allah. Aku perlu Allah ridho. Itu akan lebih mudah menjalani hidup dibandingkan aku harus ngelakuin ibadah ini, aku harus tahajud, aku harus balabil, aku harus zikir. Itu lebih ke aku perlu melakukan ini. Karena dengan melakukan ini Iya, aku jadi lebih dekat sama Allah dan segala macam. Jadi lebih enak aja didengarnya sama badan juga bahwa itu bukanlah suatu keharusan, tapi itu suatu yang kamu perlukan gitu. kebutuhan. Iya, kebutuhan gitu. Jadi Iya, ibadah tuh menyenangkan gitu, bukan paksaan bahwa aku harus sholat, aku harus zikir, aku harus ngobrol sama Allah. Enggak, Allah nggak mengharuskan. Tapi kita sebagai manusia perlu gitu. Perlu iya. ngobrol sama Tuhan kita gitu. Iya, iya. Oke, Teh. Ini mungkin dua pertanyaan terakhir ya sebelum kita nggak kerasa nih udah jam ya sebenarnya udah jam 16.48 nih, tapi nggak apa ya Teh ya. Dua pertanyaan terakhir masih penasaran satu Nggak aja apa-apa kalau sih. boleh. Lebih juga nggak apa-apa. Sejam ini. Iya, jadi masih penasaran sih Teh sebenarnya dengan kejadian yang menurutku tidak ringan ya, menurut semua orang nggak ringan ya, perceraian dan berdampak pada keluarga juga. Bagaimana sih kita tetap bisa berprasangka baik terhadap takdir gitu? Banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui DM sebelum sebelum acara ini berlangsung ya. Titip tanya dong ke Teh Dira, Mbak, tanyain gimana sih caranya kita selalu punya prasangka baik terhadap takdir gitu, nggak menyalahkan Tuhan. Kayak sering ada pertanyaan kayak kenapa sih kok Allah ngasih ini ke aku gitu, aku kan nggak sanggup. Nah saat itu ngerasa nggak sanggup gitu, sampai akhirnya di titik menerima itu masih penasaran sih Teh. Journey-nya seperti apa kalau berkenan cerita. Eh, Takdir Allah itu perlu diterima dulu. Mengertinya belakangan. Kayak aku nih dikasih pisah. Emang aku ngerti kenapa aku dikasih pisah? Nggak tahu. Tapi itu tadi, dalam psikologi itu kan acceptance itu penting. Apa nama lain dari acceptance? Ridho.
apa yang Allah kasih. Minimal kalau misalnya belum ngerti nggak usah nyalahin Allah deh, minimal ya itu yang aku lakuin. Gak nyalain itu kenapa aku, kenapa gak wanita lain, kenapa aku yang harus dihina. Karena kan dulu pernikahan aku agak viral ya, jadi Ya. orang-orang penasaran banget kenapa aku itu berusaha menahan diri aku tuh, aku kunci rapat-rapat itu. Dan hati aku marahin sebenarnya kalau misalnya dia mulai kenapa sih mulai mengasihani dirinya dengan akhirnya bikin jadi nggak percaya sama Allah. Jadi aku dengan tegas bilang, kita boleh sedih tapi jangan marahin Allah atau jangan nyalah-nyalahin Tuhan kita sendiri. Pokoknya aku percaya bahwa Allah sayang sama aku. Apa hikmahnya nanti dulu deh nemunya. Karena menurut aku yang namanya hadiah dari Allah itu kayak berupa harta karun gitu. Kita perlu nyari dulu di mana itu harta karunnya, susah-susah masuk hutan dulu, masuk ke dalam air dan segala macam ya. Baru ketemu tuh harta karunnya. Oh, maksudnya ini. Oh, maksudnya ini. Jadi aku baru menyadari banget dengan detail itu tuh ya butuh beberapa tahun sampai ternyata maksud Allah tuh gini. Oh, dengan aku Ya. bisa tulisan aku jadi lebih mateng, jadi lebih berubah. Oh, dengan aku bisa Ya. aku jadi tahu trauma-trauma aku apa aja. Oh, dengan aku bisa menguatkan wanita lainnya. Dan karena mungkin aku punya kelebihan itu yang aku sendiri awalnya tidak tahu bahwa aku tuh punya kemampuan untuk menyemangati orang Menurut. lain. Nggak tahu aku punya kelebihan itu. Ternyata aku baru tahu kalau sudah kejadian gitu. Jadi terakhir ketahuinya, cuman mungkin yang bikin aku selamat sampai sekarang itu alhamdulillahnya adalah aku nggak berusaha, aku menahan diri itu, dan itu latihannya keras supaya nggak nanya-nanya Ya. kenapa ya Allah, kenapa, apalagi kalau udah mau nikah nggak jadi di mana salah aku itu. Lebih ke aku nggak nyalain Allah, cuma lebih ke ini ada apa yang perlu aku perbaiki sehingga engkau masih pengen aku apa yang sebenarnya ingin engkau, hikmah apa yang sebenarnya ingin engkau berikan ke aku sehingga engkau masih minta aku bersabar. Ini udah 5 tahun ya Allah aku pisah, ini nggak jadi lagi nih, gimana sih maksudnya. Karena masih nggak ngerti tuh. Aku nggak ngerti sampai Ya. sekarang juga aku nggak ngerti karena nggak jadi nikahnya itu baru bulan Agustus awal kemarin aku selesaikan, Oke. jadi baru. Wow, dan sekarang oke. So, it's not easy pasti. Kalau orang tua aku Ya, pasti tahu benar. bahwa kayaknya 2 minggu pertama atau seminggu pertama itu it's hard for me karena udah mau nyiapin baju Ya. nikah aku tuh. Udah mau buat gitu, Oke. udah menghubungi orang untuk menjahitkan itu. Ya. So, nggak jadi itu lebih ke aku harus apa ya ini supaya aku tenang. Mau marah-marah di Instagram itu nggak guna juga, buat apa. Ya. Tapi aku nggak marah, lebih ke malesnya ini adalah mengulang proses taaruf dari awal. Bukan sama orangnya, tapi Ya. ngulang prosesnya, kayak nanya lagi, menggali lagi, capek. Ini Ya. aku tuh perlu apa sih ya Allah? Akhirnya sampai pada satu titik di mana aku cuman bilang ke Allah gini, oke, kalau ingetnya cuman masa lalu doang, stres. Karena udah lewat. Ingat Ya. masa depan doang, overthinking. Karena belum kejadian. Dan aku Benar. bukan engkau ya Allah, aku bukan Tuhan, aku bukan engkau, sehingga aku nggak tahu masa depanku ngapain. Jadi aku cuma mau hidup di hari ini doang, melakukan yang terbaik di hari ini. Kedepannya kayak gimana nggak tahu, anggap itu kanvas kosong, engkau lah yang warnain, aku nggak, terserah engkau maunya apa, terserah engkau. Jadi bener-bener aku dibuat sama Allah adalah aku cuma hidup di hari ini. Apa yang terbaik bisa aku lakukan di hari ini, aku lakuin. Karena kalau mikir masa depan, stres. Aku nggak tahu masa depan orang nggak punya kelebihan di bagian itu, kan manusia. Itu kan Ya, hak, benar. itu ininya kuasanya Allah masa depan itu. Jadi aku bukan Tuhan, so aku nggak mau buang-buang waktu untuk mikirin masa depan. Cuman aku tetap berdoa, aku ingin pria seperti apa, visi pernikahanku kayak Ya. gimana. Cuman nggak maksa, lebih ke ini semua karakter yang pria aku mau. Ini bayangan yang aku inginkan, ya Allah silakan pilihkan yang terbaik buat aku. Aku nggak tahu yang terbaik yang mana. Karena kalau misalnya maksa juga, yang datang nggak sesuai harapan juga, misalnya gitu. Atau malah bikin stres. Jadi ya sudah, kalau memang engkau pengen aku ke Jerman dulu, aku berangkat. Meskipun ke Jerman sendirian itu capek, karena enakan udah berkeluarga. Negara itu keras loh, Jerman itu keras loh. Jadi ketika aku tinggal di Jerman dulu selama 3 tahun, itu tuh itu tuh berat tinggal di negara itu. Jadi aku bilang kalau aku balik ke Jerman, aku maunya udah nikah. Cuman ternyata sama Allah, kita dulu, kamu sendiri aja dulu gitu.
berat negara itu tuh, karena udah mas sendiri, bahasanya juga nggak mudah, dan mereka sangat saklek Iya. gitu, aturannya itu sangat sangat saklek pokoknya, dia nggak bisa tuh di logarin, kalau gitu ya gitu, ya A ya A, B ya B, Dan berat tentu tinggalnya. harus berbahasa Jerman ya Teh ya. Dan juga harus bisa Itu bahasa yang berat Jerman juga. gitu. Jadi ya sudah, kalau Iya. memang sana, pas udah mau waktunya ke sana, visanya diundur, ya udah aku terima, daripada mikir-mikir kenapa sih kok visanya nggak maju lagi, kenapa sih, itu kan capek ya. Jadi aku Iya. oke, sekarang mau apa, aku belum berangkat, ya sudah, doa aku belum dikabulkan nih soal nikah, ya nggak apa-apa. Dengan nggak apa-apanya itu yang bikin tenang justru, karena kalau Hmm. aku cuma bilang kalau itu bikin engkau ridho, engkau melihat aku nerima dan engkau ridho sama aku, ya sudah, aku itu buat aku udah kebahagiaan aja udah deh. Walaupun untuk latihan mencapai sip itu benar-benar latihan keras ya, zikirnya, istighfarnya nggak cuma istighfar disebutin, tapi udah difahami Iya. artinya. Ya Allah, aku istighfar ya kalau aku melihat sesuatu yang engkau tidak suka, kalau aku berpikir sesuatu yang engkau tidak suka, itu semuanya di semua anggota badan diistighfarin. Stres mah ada, ya manusiawi. Justru karena kenapa kita manusia diciptakan sebagai manusia, karena kan Allah capek sama malaikat, bukan capek ya, bosen, karena Iya. malaikat dia sempurna banget, nurut aja, Allah nyuruhnya apa iya Iya. gitu kan. Karena malaikat kan pernah nanya, kenapa engkau malah menciptakan manusia yang seperti itu, yang suka menimbulkan kerusakan. Iya. Terus Allah cuma bilang, ya karena aku pengen kalau mereka nangis minta, karena aku Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang, dan aku suka melakukan itu, memberikan itu ke manusia. Jadi ketika mereka bersujud meminta ke aku dengan nangis-nangis, justru aku suka, karena itu aku malah jadi sayang. So itu yang aku lakukan sekarang ketika aku nggak jadi nikah, nangis aja udah gitu. Aku diajarin suatu salawat juga sama guru aku, bahwa bayangkan si salawat, Iya. ketika membaca salawat itu Rasulullah tuh di depan kamu, dan harus dibayangin Rasulnya di depan kita. Itu tuh nangisnya bukan ke Allah lagi, sama Rasul juga, ya Rasul susah banget ya nyari jodoh zaman sekarang, nangis kayak ngomong sama Rasul di depan, gimana sih kita ketemu idola kita dan kita malu ngeliat ke depan aja nggak bisa. Dan itu nangisnya itu Iya. benar-benar yang aku perlu nyari kemana ya, ya nabiku gitu. Kalau aku hidup di zaman engkau, pasti engkau udah cariin laki-laki yang mantep banget deh. Tapi kan aku nggak hidup di zaman engkau. Aku perlu kemana lagi, dan itu tuh bisa mencurhatkan itu kedua sosok, ke Allah dan ke Rasul kita, tuh Iya. buat aku udah oke. Karena nggak ada yang ngerti rasanya selain Allah doang. Kita mau cerita sama manusia gimana, nggak ada yang tahu rasanya gimana. Iya. Mau kayak gimana coba? Kita udah cerita detail, tapi rasanya itu kita punya feeling bahwa dia nggak ngerti rasanya. Cuman gue doang nih yang tahu. Ya buat apa coba? Iya, benar-benar. Tetap cerita sama manusia oke, dan itu aku butuhkan juga. Tapi berharap mereka mengerti rasa yang secara detail apa yang kita rasa, Semuanya. it's impossible. Setidaknya kita punya waktu, sesuatu yang bisa dicurhatin, bisa lega sementara, oke. Tapi kalau sampai detailnya itu cuma Allah doang, dan itu buat aku udah cukup. Sambil nangis-nangis karena aku harus jalan olahraga, melihat Iya. apa ya, melihat ciptaan Allah, biar nggak suntuk di rumah, stres di rumah gitu. Karena nyari kemana lagi pandemi, pula nyari jodoh kemana lagi gitu, kan bingung. Ya udah, gue jalan aja lah biar bisa ngeliat pemandangan, biar refresh badan ini. Mensyukuri itu yang Allah itu. Jadi sebenarnya itu yang aku lakuin sih. Untuk percaya sama Allah itu butuh latihan, setidaknya bilang mau dulu, mau apa, mau percaya. Kadang kan kita sendiri yang nggak Iya. mau, nggak ada, aku nggak percaya Allah sayang sama aku, kita sendiri loh yang buat kalimat itu, Iya benar banget. kita yang bikin. Kita sendiri yang menyimpulkan. Iya, karena bisa jadi apa yang terjadi dalam kehidupan aku itu sebenarnya doa-doa aku yang kalau bisa dikabulin ya kalau digituin dulu, karena doanya berat, bisa jadi gitu kan. Makanya doa yang berat konsekuensinya Iya. berat, itu yang perlu diterima. Jadi ketika Allah, dan aku merasakan bahwa bisa jadi Allah tuh lagi berusaha banget ngabulin doa aku yang sangat-sangat complicated dan menyebalkan, kerinci dan segala macem gitu. Dan terimalah itu, karena itu usaha itu yang dilakukan Tuhan untuk mengabulkan doamu itu. Caranya tapi kamu perlu digituin dulu. Ya udah, aku nggak protes. Protes capek. Ya mendingan nggak usah protes daripada protes capek gitu. Biar Iya, iya, iya. Oke, berarti living in the moment ya, Teh ya. Mungkin bahasa kerennya sekarang mindful gitu dengan apa yang kita jalani saat ini, dan juga ya terkait hikmah itu memang kita nggak perlu buru-buru untuk
langsung mendapatkan hikmah atas setiap peristiwa yang sudah digariskan saat ini gitu. Bisa jadi hikmahnya tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita nggak pernah tahu kapan hikmah itu bisa benar-benar kelihatan. Tapi kita jalani dulu nih dengan prasangka baik ya Teh Dira ya. Ya. Oke, baik. Ini tadi sekaligus mengumumkan ya bahwa untuk akun yang bernama @imslh bisa DM ke saya untuk alamat lengkapnya akan mendapatkan eh, sebuah paket buku nih, insya Allah ya. Pertanyaannya menarik sekali tadi sudah kita bahas dan ya oke ini sudah jam 5 sore nih Teh. Mungkin kita langsung saja ya ke closing statement dari Teh Dira untuk kita semua. Gimana sih Teh untuk ya wrap up lah gimana sih inti dari healing journey ini untuk kita terus menerus nih sepanjang hidup pasti kita akan healing ya gitu. Gimana kita supaya tetap nggak masalah gitu, nggak merasa menyalahkan diri sendiri karena kita mungkin ada yang belum tuntas, ada yang masih berproses atau mungkin kecepatan healing tiap-tiap orang kan berbeda nih Teh. Nah itu mungkin bisa dirangkum dalam beberapa kalimat. Susah mungkin ya. Apa ya? Yang kepikiran di aku cuman sebuah kalimat gini. Kamu nggak bisa mengalahkan orang-orang yang percaya sama Allah. Gimana pun itu. Mau dihajar kayak gimana, dia akan tetap berdiri tegak. Mau kayak misalnya aku nih, janda, mau orang ngomong apa segala macam, kalau aku merasa bahwa aku punya Allah, ya terserah. Itu nggak akan ada yang berani menjatuhkan kamu, dan Allah buat itu supaya kamu tetap berdiri tegak dengan anggunnya sebagai seorang wanita. Dan itu aku merasa banget, walaupun aku nggak jadi nikah berkali-kali, tapi pria-pria itu tidak ada yang mempermasalahkan status aku sama sekali. Nggak ada. Karena, dan jawaban mereka selalu sama, yaitu status janda itu kayak status kamu belum nikah, sudah menikah, divorce gitu. Jadi itu bukan satu hal yang aku permasalahkan. Jadi Allah akan buat orang-orang di sekelilingnya itu benar-benar sangat merasa mencintai kamu mungkin ya. Karena Allah juga sayang sama kamu gitu. Itu yang aku butuhkan selama ini. Jadi kayak misalnya kalau nggak ada Allah ya udah hancur kali gue gitu. Jadi buat teman-teman ketika sama Allah ternyata dipilihkan situasi di mana itu sangat-sangat sakit, just terima dulu dan tunjukkan kepada, itu tandanya Allah tuh percaya bahwa kita mampu melaluinya dengan baik atau kalian mampu melaluinya dengan baik. Sama ketika kalian tuh masuk di suatu organisasi ditunjuk sebagai ketua, sebagai sekretaris, itu kan orang-orang berarti percaya bahwa kita mampu melaluinya dengan baik dan kita akan berusaha menunjukkan bahwa kita pantas mendapatkan gelar itu gitu kan. Allah juga sama, ketika kita sudah menunjukkan, Allah memberikan itu masalah itu ke kita, tandanya Allah percaya bahwa kita mampu melakukan itu dengan baik, maka tunjukkan kepada Allah bahwa aku mampu kok. Prosesnya jangan khawatir, karena pasti Allah melihat prosesnya. Jadi buat teman-teman, lakukanlah healing kalau memang itu dirasa tidak bisa diselesaikan sendiri. Dan itu bukan pertanda bahwa kita tuh gila gitu. Emang kita butuh bantuan, ya sudah, terima saja kalau kita butuh bantuan. Jadi selamat berproses. Aku tahu itu nggak mudah, walaupun aku nggak tahu betapa sakitnya apa yang teman-teman rasa, but I know it's hurt. Yeah. Tapi semoga dengan progresnya teman-teman itu akan menarik hal-hal yang baik mendekat gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa aku udah hancur, aku nggak akan bisa diperbaiki lagi. No, karena kamu punya Allah yang bisa memperbaiki itu semua. Kayak aku tuh udah jatuh berkeping-keping, udah kayak tahun pisah tuh kayak udah nggak, itu masalah tuh banyak, nggak cuman pisah doang. Sampai sampai orang tua aku tuh ngeliat di pintu itu, kalau ngeliatin aku cuma diem ngeliatin doang. Ini anak gue kok masalahnya banyak banget. Dan usianya masih muda lagi, waktu itu tuh masih muda banget. Belum sampai 25 kalau nggak salah. Cuman jadi orang tua aku juga ngeliat bahwa ini anak kok masih bisa berdiri tegak sih, padahal udah kayak pecahnya tuh, udah kayak gelas tuh kayak di itu kayak udah berdarah darah kali. Adik aku udah, ya Allah Mbak, itu yang punya anak kan aku dilangkahin adikku nikah kan, sekarang adik aku udah punya anak 3. Dia sampai bilang, kalau Mbak Dira butuh anak aku, peluk, kalau itu bisa bikin Mbak Dira healing. Gak apa-apa, saking ya Allah ini kakak gue bisa bantuin kakak gue kayak gimana lagi nih, ini susah banget, dan dia bisa berdiri tegak, masih bisa ngasih tahu orang-orang, itu tuh apalagi kalau bukan bantuan Allah gitu. Dan aku juga kayak aku nggak bisa sendiri, dan itu cuman Allah doang. Jadi kalian lihat aja aku ketika kalian merasa hancur berkeping-keping, ini nih ada seorang namanya Nadira hari ini yang juga pernah jatuh berkeping-keping, tapi dia bisa bangkit, dan bangkitnya itu
orang melihatnya bisa banget tuh bukan karena aku, tapi karena itu Allah yang ngasih kekuatan. Aku nggak bisa beneran. Kalau misalnya sebagai manusia mungkin gue udah gila dengan Hmm, itu gitu. Tadi yang aku bilang bisa hidup sampai sekarang aja, itu tuh udah, itu kuasa Allah bisa nyelamatin aku gitu. Dan oke. guys, it's wajar kalau ada masalah kayak gitu tuh. So semoga apa yang teman-teman perjuangkan itu Allah ridho, Allah sayang sama kalian sehingga kalian Amin. bisa melaluinya dengan baik. Itu aja mungkin dari aku. Semoga bisa bermanfaat dan Sangat berguna bermanfaat nih untuk Teh. semua. Sangat. Ya, aku banyak speechlessnya nih Teh. Sebenarnya aku temannya Salma, mungkin Teh Dira kenal ya. Salma. Salma Kos. Ya. Oh wow, Ya, Salma temannya Salma. Salma teman SMP aku. Oke, ya. Jadi sempet, wow, keren banget nih dua dua temanku Salma dan Nadira nih. Semoga mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Teh Dira ini menyadarkan kita semua bahwa kita semua selalu punya problem dan nggak masalah untuk cari pertolongan psikologis. Dan yang paling penting adalah menerima itu dulu. Menerima, menyadari bahwa itu real, menyadari bahwa itu takdir, menyadari bahwa kita juga punya waktu untuk terus berproses, untuk terus bisa berbuat baik sekalipun kita mungkin sedang dihimpit masalah ya Teh ya. Jujur, aduh, ada perasaan gak enak nih Teh. Aku ngundang Teteh dengan topik ini dan aku nggak tahu dengan perjalanan Teteh di bulan ini dan ternyata Teteh bisa untuk apa yang menyempatkan ya untuk sharing hal ini. That's Makasih banyak okay. Teh Nadira. Itu bukan suatu Terima hal kasih yang banyak nih. besar. It's okay. Cuman itu Oke, ini cuman banyak sekali itu cuman komentar sebenarnya. ya, itu cuman gagal nikah, itu cuman gagal nikah. Mendingan gagal nikah dibanding gue cerai untuk kedua kalinya, right? So, itu bukan sesuatu yang besar buat aku. Justru aku merasa diselamatkan juga. That's okay. Jadi gak usah merasa bersalah. Aku udah kan, look, I'm Oke. happy kan. Gak kelihatan stres Ya, juga gitu. benar-benar. Oke, oke, terima kasih banyak Teh Nadira Arini untuk waktu dan ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita. Semoga bisa kita implementasikan mulai dari sekarang dan sampai seterusnya. Ini banyak ucapan terima kasih. Kak Dira, semoga selalu ada dalam lindungannya. Semoga bahagia selalu. Salam untuk keluarga ya Teh ya. Sehat selalu sekeluarga. Untuk Terima kasih. Bapak, itu juga salah satu inspirator saya juga. Udah. Oke, sampai ketemu di, semoga ada waktu untuk bisa ketemu langsung nih, mudah-mudahan ya Teh ya. Amin. Sebelum berangkat ke Jerman tentunya. Sehat selalu, sampai ketemu dalam doa, insya Allah saling mendoakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih matinya? Oke, ini